Perkenalkan, saya Nurul Maryani, NIM 220611100101. Di sini saya akan menjelaskan submateri selanjutnya, yakni fungsi hukum Islam dalam kehidupan modern. Fungsi hukum Islam ada 4 macam, diantaranya 1. Fungsi ibadah. Fungsi ibadah ini merupakan fungsi karena adanya hukum Islam yang merupakan ajaran langsung dari Tuhan yang tak lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus dipatuhi umat manusia seluruhnya, apalagi yang beragama Islam. Nah, kepatuhan inilah yang disebut ibadah, sekaligus menjadi indikasi keimanan seseorang. Contoh dari fungsi ibadah ini seperti yang kita lakukan sehari-harinya, misalnya sholat, puasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua, fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Fungsi ini merupakan fungsi kontrol sosial yang berguna untuk menciptakan kemaslahatan serta berguna untuk menghindarkan dari kemudorotan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan begitu akan tercipta perdamaian yang mengakibatkan ketenangan di dunia maupun di akhirat nanti. Jika di akhirat itu berupa surga. Contohnya seperti pelarangan dalam hal riba atau minum-minuman khamar, minum-minuman keras ya. Dalam hal itu sudah jelas-jelas dilarang oleh Islam. Bahkan larangan tersebut tercantum di ayat Al-Quran. Fungsi yang ketiga, fungsi ini berupa fungsi zawajir. Hampir sama dengan fungsi amar ma'ruf nahi mungkar, namun fungsi ini disertai dengan ancaman. Yang ancaman itu bukan hanya sekedar ancaman biasa, tetapi ancaman yang benar-benar akan dilakukan apabila seseorang melanggar hukum Islam. Contohnya seperti tindakan hudud yang diterapkan untuk tindak pidana tertentu, seperti tindakan pencurian atau perzinaan. Selanjutnya fungsi yang terakhir nih, yaitu fungsi ta'zin wal islah al-ummah. Fungsi ini berguna untuk mengatur segala hal dengan rinci. Hal ini dapat dilihat dari penerapan dalam masalah perkawinan atau dalam kewarisan harta. Biasanya dalam perkawinan ada aturan-aturan tertentu, misalnya jika perempuan harus ada wali, terus selanjutnya harus ada saksi dan lain sebagainya. Adapun jika dalam hal kewarisan harta, tiap keluarga akan dibagi sama rata oleh hukum Islam. Misalnya jika memiliki 2 anak, 1 anak laki-laki, 1-nya anak perempuan, maka keduanya tidak boleh dibagikan rata setengah-setengah. Seperti kalau perempuan itu 1/4 dan jika laki-laki itu setengahnya, karena laki-laki dalam Islam itu diutamakan seperti itu. Perlu kalian ketahui kalau fungsi-fungsi ini saling berhubungan satu sama lainnya. Keempat fungsi Islam ini tidak bisa dipilah-pilah begitu saja untuk bidang hukum tertentu. Di samping tidak dapat dipilah-pilah, secara ekstrim juga tidak bisa ditentukan manakah fungsi yang lebih utama. Hal ini bergantung pada sudut pandang ahli hukum Islam dan kasus yang dihadapinya. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Agatia Abid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfan Abdillah dengan nomor NIM 220611100090. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang paradigma Al-Quran. Pertama-tama, kita perlu memahami Al-Quran sebagai paradigma. Apa yang dimaksud dengan paradigma? Di sini adalah seperti yang dipahami oleh Thomas Kuhn, bahwa pada dasarnya realitas sosial itu dikonstruksi oleh mode of thought atau mode of ingenuity tertentu, yang pada gilirannya akan menghasilkan mode of knowing tertentu pula. Immanuel Kant misalnya,
menganggap cara mengetahui itu sebagai apa yang disebut skema konseptual. Marx menanamkannya sebagai ideologi, dan Winston melihatnya sebagai cagar bahasa. Dalam pengertian ini, paradigma Al-Quran berarti suatu konstruksi pengetahuan yang memungkinkan kita untuk memahami realitas Al-Quran. Konstruksi pengetahuan itu dibangun oleh Al-Quran pertama-tama dengan tujuan agar kita memiliki hikmah, yang atas dasar itu dapat dibentuk perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai normatif dalam Al-Quran, baik secara level moral maupun pada level sosial. Tetapi rupanya konstruksi pengetahuan itu memungkinkan kita untuk merumuskan desain besar mengenai sistem Islam, termasuk dalam hal sistem ilmu pengetahuan. Jadi, di samping memberikan gambaran aksiomologis, paradigma Al-Quran juga berfungsi untuk memberikan wawasan epistemologis. Ya, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Nurul Maryani. Perkenalkan, nama saya Argatia bin Abdurrahman dengan NIM 220611100080. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam hukum dalam Islam. Yang pertama adalah hukum wajib. Hukum wajib merupakan suatu perintah yang harus dikerjakan, di mana orang yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Hukum wajib terbagi menjadi 4. Yang pertama, kewajiban untuk melaksanakannya. Yang kedua, kewajiban bagi yang melaksanakannya. Yang ketiga, kewajiban bagi ukuran kadar pelaksanaan dan kandungan kewajiban perintahnya. Contoh, sholat wajib 5 waktu. Yang kedua adalah sunnah. Orang yang melaksanakan akan mendapat pahala, namun tidak ada dosa bila meninggalkan. Pembagian hukum sunnah berdasarkan tuntutan untuk melakukannya, diantaranya sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah perbuatan yang selalu dilakukan oleh Nabi. Contohnya, sholat witir. Yang ketiga adalah makruh. Orang yang meninggalkan larangan tersebut akan mendapat ganjaran berupa. Yang ketiga adalah makruh. Orang yang meninggalkan larangan tersebut akan mendapat ganjaran berupa pahala. Sebaliknya, orang yang tidak meninggalkannya tidak dapat apa-apa. Contoh, larangan memakai perhiasan bagi laki-laki. Selanjutnya adalah mubah. Orang tersebut tidak dijanjikan ganjaran pahala, tetapi tidak pula dilarang dalam mengerjakannya. Ulama ushul fikih membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tidak mengandung mudarat atau bahaya apabila dilakukan atau tidak. Contoh, makan, minum, dan berpakaian. Yang kedua, tidak ada mudarat bila dilakukan sementara perbuatan itu pada dasarnya diharamkan. Misalnya makan daging babi saat keadaan darurat. Yang ketiga, sesuatu yang pada dasarnya bersifat mudarat, tetapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan pelakunya. Contoh, mengerjakan pekerjaan haram sebelum masuk Islam. Yang kelima adalah haram. Orang yang melakukannya akan mendapatkan dosa, sedangkan orang yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala. Contoh, makan bangkai, minum khamr, berzina, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Fikaria Wardah, NIM 220611100094. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan sistem hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam ada 2 sifat, yaitu al-sabat atau stabil. Hukum Islam sebagai wahyu akan tetap dan tidak berubah sepanjang masa. Yang kedua, at-tahawur atau berkembang. Hukum Islam tidak kaku dalam berbagai kondisi dan situasi sosial. Peraturan undangan yang kehadirannya semakin memperkokoh hukum Islam, yaitu yang pertama, Undang-Undang Perkawinan, yang kedua, Undang-Undang Peradilan Agama. Dari UU ini adalah semakin luasnya kewenangan peradilan agama, khususnya kewenangan dalam menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. UU ini menitik beratkan pada adanya pengawasan dengan dibentuknya Komisi Pengawasan Haji Indonesia atau KPHI. 4.
Undang-Undang Pengelolaan Zakat. 5. Undang-Undang Penyelenggaraan. Yang keenam, Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Yang ketujuh, kompilasi hukum Islam memunculkan kompilasi hukum Islam atau KHI yang saat ini telah menjadi salah satu pegangan utama para hakim di lingkungan peradilan agama. Yang kedelapan, Undang-Undang tentang Wakaf. Maksud penyusunan peraturan pelaksanaan PP ini adalah untuk menyederhanakan pengaturan yang mudah dipahami masyarakat, organisasi, dan badan hukum, serta pejabat pemerintah yang mengurus perwakafan, PWI dan LKS, sekaligus menghindari berbagai kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku. Yang kesembilan, yang terakhir, Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh. Keberadaan Mahkamah Syariah yang memiliki kewenangan yang sangat luas semakin memperkuat penerapan hukum Islam di Aceh. Kedudukan agama dalam konteks hukum dan keeratan hubungan antara keduanya dijamin menurut Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 3 yang menyatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dari saya dan kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.